untuk lebih berkahnya, mari kita sama-sama awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz, yang insyaAllah akan mengajarkan kepada kita atau memberikan kepada kita sebuah mutiara ilmu yang luar biasa dari Al-Quran. Kaji kita kali ini masih melanjutkan kajian surat ayat-ayat akhir di surat Qaf ya. Surat Qaf adalah surat ke-50 ya. Pekan lalu kita sudah sampai pada ayat ke-40 ya insyaallah. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pada ayat 41 dan seterusnya. Ini udah ayat-ayat akhir ya insyaallah. Namun sebelumnya seperti biasa, Bunda akan memberikan taujih dari hadis Rasulullah. Pada Bunda Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf si Al-Hafiz, falyatafadhal mashkuran. Pada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu ayyatiya ila buthan awil aqiq fayatiya bi naqataini kaumawaini bi ghairi ithmin wala qati'ati rahimin. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang berminat mendatangi sebuah lembah yang subur namanya Buthan dan Aqiq ya, di mana dia bisa mendapatkan di lembah itu 2 ekor onta yang besar ya. Tentu harganya sangat mahal, tanpa menyakiti siapapun, tanpa mencuri, tanpa merampas, artinya mendapatkan 2 onta yang besar itu dengan secara legal ya. Maka semua sahabat menjawab, kami berminat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menjelaskan ya, la an yaghdu ahadukum ilal masjidi fayata'allamu ayatan aw ayataini khairun min naqataini kaumawaini wa thalathun khairun min thalath wa arba'un khairun min arba'an ya. Maka datanglah kamu ke masjid ya, untuk mempelajari Al-Quran. Maka 2 ayat yang kamu pelajari itu di sisi Allah lebih baik daripada 2 onta yang besar itu. Jika 3 ayat, maka lebih baik dari 3 onta. Jika 4 ayat, maka lebih baik dari 4 onta. Hadits sahih rawahu Muslim. Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis ini mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ingin hadis ini begitu akrab dengan kita ya. Karena kita lihat orang yang belajar Al-Quran secara bacaan itu alhamdulillah sudah banyak ya. Tapi belajar Al-Quran secara pemahaman ya, apalagi secara tafsir ini masih sedikit ya. Maka ayat ini atau hadis ini memberi motivasi agar semua orang-orang beriman juga bersemangat dengan mempelajari Al-Quran secara pemahaman ya, yang diberi pahala oleh Allah seperti 2 onta yang besar ya. Kira-kira kalau diuangkan 1 onta yang besar itu ya sebutlah minimal 50 juta ya. Jadi sekali belajar seperti dapat 100 juta kalau 2 ayat. Kalau 3 ayat 150 juta ya. Kira-kira kalau panitia An-Najwa mau nyediain ini banyak nggak yang hadir? Tentu berlomba-lomba ya. Tapi Allah inginnya ini nggak cash ya. Inginnya ini nanti diberikan di akhirat sehingga butuh keimanan.
pada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga sangat bermanfaat ya pahala-pahala yang besar seperti ini untuk bekal kita di akhirat, ya, terutama nanti saat-saat kita mengalami kondisi-kondisi yang sulit bagi manusia, dan itu insya Allah akan kita pelajari di ayat ke-41. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, bahwa Allah dan Rasul-Nya sering memberi motivasi ya, kehidupan akhirat dengan mengkias ya, atau mengingatkan dengan kehidupan ahlu dunia. Ya. Jadi versi keduniaannya ya, akan mengatakan ya, istilahnya siapa sih yang tidak tertarik ya kalau pulang-pulang bawa ya, sebutlah kalau pakai diuangkan itu 100 juta ya, ya. Semua berminat orang ya. Nah, kondisi seperti ini kemudian dikonversi oleh Rasulullah ya. Itulah yang akan didapatkan oleh orang yang mempelajari Al-Qur'an ya. Sehingga ketika pengkiasan ini atau permisalan ini menyatu dengan keimanan, maka seharusnya akan menghasilkan ya semangat yang besar untuk mempelajari Al-Qur'an ya. Ini dalam Al-Qur'an banyak ya seperti ini ya. Ibu-ibu kalau baca surat Al-Anfal ya kira-kira di ayat ya 32 atau 33 ya. Itu ada ayat tentang bagaimana semangatnya orang kafir berinfak ya. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ya. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Inti dari ayat ini bahwa orang-orang kafir itu semangat berinfaknya luar biasa. Ya. Berapapun yang dibutuhkan untuk infak mendukung kebatilannya, ya, mendukung kesesatannya, itu akan mereka lakukan. Ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Allah, walaupun infaknya itu pasti gagal, ya. Pasti gagal untuk bisa menghasilkan sebuah cita-cita menghancurkan Islam. Yang kedua, infaknya itu pasti akan membuat mereka menyesal. Ya, sudah keluar uang, ya, katakan triliunan dolar, tapi nggak ada hasilnya, gagal total. Yang ketiga, infaknya orang kafir itu akan menggiring mereka ke neraka. Maka Allah gambarkan seperti itu aja mereka bersemangat ya. Kalau di Al-Baqarah dengan istilah fama asbarahum 'alan nar ya. Alangkah sabarnya orang kafir itu di dalam merintis kehidupan menuju neraka. Ini kalau didengar atau dibaca oleh sebuah keimanan yang hidup, rasa-rasanya mustahil ya. Mustahil orang beriman itu ya tidak semangat berinfak ya. Apalagi kalau dia selalu ingat semangatnya orang kafir di dalam berinfak ya. Walaupun memang kenyataan dalam hidup sering begitu ya. Yang jelas-jelas salah, yang jelas-jelas nggak ada manfaatnya, manusia itu siap mengeluarkan ya. Mengeluarkan hartanya, tapi untuk yang tujuan-tujuan baik kadang manusia itu berat melaksanakannya. Nah, itulah yang memang disebut oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, ya, huffatil jannatu bil makarih. Memang surga itu diliputi oleh hal-hal yang nggak disukai oleh hawa nafsu. Ya. Jadi memang ada rintangan, ada tantangan hawa nafsu. Ya. Walaupun akal udah paham, ini bermanfaat, ini menyelamatkan, ini dan seterusnya alasan-alasan positifnya akal udah punya. Tapi syahwat, ya, hawa nafsu manusia memberi andil penghalang yang luar biasa. Wa huffatil jannatu huffatin naru bisyahawat, ya. Ya, sedangkan neraka, ya, diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu, ya. Walaupun akalnya tahu ini salah, ya, tapi manusia siap berbuat apa saja untuk memenuhi hawa nafsunya. Disinilah pentingnya kita terus meningkatkan iman, meningkatkan ilmu, agar hawa nafsu itu terus melemah dalam diri kita, ya. Terkalahkan oleh ilmu kita, terkalahkan oleh iman kita, sehingga insya Allah manusia itu hidup dalam kemuliaan yang luar biasa karena tidak menjadi hamba yang diperbudak, istilah Rasulullah, diperbudak, ya, diperbudak oleh hawa nafsu. Sehingga ada hadis yang lain mengatakan ta'isa abdud dinar, ya. Sengsaralah, gagallah manusia yang diperbudak oleh hartanya sendiri, ya. Baik Ibu-ibu, inilah kajian hadis kita. Semoga insya Allah memberi satu pemahaman, wawasan bagaimana memotivasi diri, ya, dalam melihat ahlud dunia, ya. Artinya ibu-ibu bisa mengembangkan sendiri, ya, mengembangkan sendiri, ya. Apakah lihat orang misalnya kok rajin sekali misalnya misalnya hobi dengan suatu hobi tertentu misalnya, ya. Ini bukan maksud mencela orang yang hobi, ya. Hobi memancing, kadang proses memancing itu perlu kesabaran. Kadang ada yang hobi memancing sampai dengan biaya puluhan juta, ya, itu boleh-boleh saja, ya. Ya. Tapi kalau mau diambil pelajaran, kita bisa ambil pelajaran. Masa untuk meraih akhirat kalah dengan semangat orang yang ingin memenuhi hobinya, ya. Ya, walaupun terhadap yang punya hobi, ya boleh-boleh saja, mubah-mubah saja, selama ketika untuk urusan akhirat, ya, tetap lebih unggul daripada sabarnya dan pengorbanannya di dalam memenuhi hobinya, insya Allah baik-baik aja, ya. Tapi giliran untuk akhirat susah mengeluarkan duit, urusan akhirat maunya sebentar, ya. Tapi untuk hobi memancing kadang manusia itu bisa seharian, maka ini sudah terfitnah oleh kehidupan dunia. Baik, ya. Baik, kita masuk ke firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita terakhir pada ayat bagaimana Al-Quran ini harus bisa membuat kita semangat beramal soleh, ya, dan semangat mensolehkan orang lain, ya. Semangat mensolehkan orang lain, ya. Dan mensolehkan orang lain itu akan banyak tantangannya, ya. Disitulah nanti letak kemuliaan dan letak pahala yang besar bagi manusia. Maka di ayat itu dihibur oleh Allah dengan perintah bersabar. Fasbir ala ma yaqulun. Ya, sabarlah terhadap omongan orang sama kamu. Ya. Ya, coba kamu diem saja, pasti orang tuh nggak pada ngomong. Ya. Tapi kalau kamu berusaha bergerak menambah jumlah orang-orang yang solihah, ya, bergerak, ya, dengan cara apa saja, baik langsung maupun nggak langsung, ya. Termasuk ibu-ibu atau bapak yang jadi panitia najwa ini,
Ini insya Allah termasuk gerakan dakwah yang sangat mulia di sisi Allah ya. Walaupun mungkin cuma bagian pengumuman misalnya ya, atau penyiapan-penyiapan, ini pasti berdampak bertambahnya jumlah orang-orang yang solihah insya Allah ya. Maka Allah katakan biasanya ada aja gangguan-gangguan supaya orang itu berhenti. Ya, wah repot banget, kita itu berniat baik tapi kenapa diomongin, kita ini berniat baik tapi kenapa dicela, dikritik dan lain sebagainya. Itu sudah konsekuensi dakwah. Nah, konsekuensi setiap kegiatan mengajak orang lain untuk menjadi solih, solihah. Ya. Maka Allah katakan, isbir ala ma yaqulun. Sabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Supaya sabar banyak ibadah. Ya, bil khusus salat wajib. Sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ya. Ini intinya salat wajib. Wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud. Di waktu malam, salatlah malam. Ya. Dan perbanyak zikir setiap selesai salat. Ya. Jadi sholat di sini disebut dengan kata sujud karena sujud itulah kedudukan yang paling mulia yang dirasakan atau dialami oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungannya dengan memperbanyak ibadah dan sabar apa? Ya. Ya. Jadi orang yang berdakwah pada hakikatnya membutuhkan ya kesabaran bagaimana semua yang terkait dengan Allah ya, apakah agamanya, apakah pahala-pahalanya, apakah balasan-balasan surganya, selamat dari api nerakanya, itu menjadi sesuatu yang paling didambakan. Ya, ya. Kehidupan yang ringan di saat hari kebangkitan itu menjadi sangat didambakan sekali. Ya. Ya. Jadi manusia itu kalau hidup pendambaan kehidupan bahagia di akhiratnya, insya Allah dia punya semangat ya. Kalau nyantainya itu istilahnya nekat fisabilillah. Ya. Istilahnya apa aja lah yang saya alami akan saya sabar-sabarkan diri saya hadapi. Yang penting kedudukan saya di sisi Allah tetap mulia karena kegiatan saya mengajak orang untuk taat ya, kepada Allah. Ya. Itulah hubungan. Kenapa sabar? Karena orang merasa yakin ya. Ya. Kalau kita mengambil ke ahlu dunia ya, ke kegiatan ahlu dunia, misalnya apa? Maaf, misalnya sabarnya orang yang merokok ya. Orang yang merokok itu biasanya dikasih pemahaman secara apa? Secara logika dengan apapun nggak bisa. Ya. Bagi dia yang penting saya enak, mau berapa aja biaya yang dikeluarkan nggak peduli. Yang penting hawa nafsu saya terpenuhi. Ya. Ya, kadang-kadang dikasih dikasih semacam analogi ya cara berpikir. Coba kamu merokok sebulan berapa? Ya, sebutlah sekian juta misalnya. Kali setahun, kali 10 tahun. Ya, sebetulnya apa yang kamu keluarkan untuk merokok itu bisa jadi rumah atau bisa jadi tanah, bisa jadi mobil. Ya, ya itu logikanya ya. Tapi kalau sudah orang cinta sekali sama rokok, nggak peduli dengan logika-logika seperti itu. Ya. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Kalau kamu ingin bisa bersabar di dalam menghadapi rintangan-rintangan dakwah, ya, jadilah manusia yang sedekat mungkin dengan Allah, ya, sehingga kamu akan betul-betul melihat kerja-kerja dakwah atau istilah lain kerja-kerja mensolehkan umat manusia itu sebagai pekerjaan yang nggak bisa digeser oleh
kondisi apapun. Ya, 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 ataupun ahlu dunia juga begitu ya. Ya. Mungkin ibu pernah dengar ya di apa di Tangerang ataupun di pinggiran-pinggiran Jakarta Barat itu ada seorang laki-laki yang menjadi relawan memperbaiki aliran Sungai Cisadane. Ya, ya. Dari tadinya cuma semeter, 2 meter, 100 meter, ya, sampai akhirnya menjadi 30 kilo. Ya. Ya, pinggirnya itu dibuat seasri mungkin, sebaik mungkin. Ya. Dulu waktu masih cuma 100 meter, 200 meter nggak ada yang peduli ya. Tapi begitu udah berkilo-kilo sampai 30 kilo, wah, semua stasiun televisi, semua perusahaan, ya, semua badan-badan dunia, semua memberi apresiasi. Ya. Ya. Ini juga harus bisa menjadi satu motivasi keduniaan ya. Ya. Walaupun kalau nama orang tersebut ya ada niat karena Allah, ya bisa jadi tetap dapat pahala. Tapi kalau niatnya cuma hobi saja, ya maka ya sekedar bermanfaat buat umat manusia. Ya. Baik, setelah itu ayatnya ya beberapa ayat berikutnya semua tentang kehidupan akhirat. Ya. Ya. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Ya. Ya. Dengarkanlah pada hari malaikat memanggil ya, dari tempat yang dekat. Ya. Di saat itu manusia mendengar sebuah suara keras. Ya. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Ya. Dzalika yaumul khuruj. Itulah hari kebangkitan. Ya. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Ya. Sungguhnya kami maha menghidupkan dan mematikan semua makhluk hidup, khususnya manusia, dan kepada kami manusia itu kembali. Ya. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Ya. Pada hari bumi itu terbelah, maka manusia akan bergegas menuju panggilan itu. Ya. Dzalika hasyrun alaina yasir. Ya. Dan manusia akan dengan mudah dikumpulkan oleh malaikat untuk persiapan hari hisab, ditimbang, sampai diputuskan apakah ahli neraka atau ahli surga. Itulah yang disebut dengan hasyrun alaina yasir. Ya. Sampai di sini ini semua tentang hari kiamat. Ya. Ya. Kemudian akhir ayatnya kembali lagi ke atas lagi. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Ya. Wahai orang-orang sedang berdakwah, ya, bersabarlah ya. Saya tambahin ini motivasinya. Apa motivasinya? Semua yang dikatakan oleh manusia untuk menghalangi, untuk menghambat supaya orang itu tidak berdakwah, ya, itu kami ketahui semua. Ya. Dan kami catat sesuai dengan di halaman kedua kita belajar surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Semua yang diucapkan oleh manusia itu dicatat. Ya. Wa ma anta alaihim bijabbar. Dan kenapa kamu harus istilahnya pusing dengan omongan orang, ya. Kan kamu tugasnya hanya menyampaikan, ya. Mereka menolak, mereka marah, mereka benci, itu urusan dia dengan Allah. Ya. Ya, itulah cara Allah menghibur orang-orang yang sedang berdakwah, ya. Walaupun kadang manusia itu selalu terbawa oleh harapan-harapan yang terlalu tinggi, ya. Kepinginnya dakwahnya itu diterima oleh manusia, dan itu mustahil, ya. Sekelas Nabi Nuh, sekelas Rasulullah,
sekelas Nabi Musa, pasti ya umatnya ada yang menerima, ada yang enggak. Ya. Maka siapapun yang berdakwah di jalan Allah, mengajak orang menjadi soleh, Allah ingatkan juga seperti itu. Wa ma anta alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Kembali ke ayat 41, Allah gunakan wastami' ya, bahwa nanti di hari kiamat ya, saat manusia itu dibangkitkan ya, maka Allah ingatkan bahwa nanti manusia akan mendengar ya, suara panggilan. Suara panggilan agar manusia itu berkumpul di satu tempat. Ya. Dan suara panggilan itu begitu dekat dengan telinganya, betapapun saat itu jumlah manusia miliaran jumlahnya, ya, tapi suara itu terdengar dengan dekat, ya, menyuruh misalnya ke titik ini kalian harus berkumpul. Nah, itu suasana kiamat yang ada, ya. Yang ayat-ayat semacam ini, ya, misalnya dijelaskan juga di surat Thaha, ya. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah, ya. Pada hari manusia itu dibangkitkan, maka manusia itu akan mengikuti panggilan yang memanggil mereka. Sebutlah misalnya, wahai manusia berkumpullah di tempat A, maka semua manusia akan menuju ke panggilan itu. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Wa khasha'atil aswatu lirrahman, maka saat itu manusia tidak ada berani yang bersuara, ya. Suasana mencekam, ya. Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa, maka saat itu manusia nggak ada yang berani berkata kecuali hanya berbisik. Ya. Suasana seperti ini digambarkan juga di An-Naba. Ibu yang sering baca An-Naba, ingat ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Saat hari dibangkitkan, di mana semua siap-siap untuk dihisab, ya, maka manusia semua merasa ketakutan dengan suasananya, ya, maka tidak ada yang berani berbicara kecuali dengan seizin Allah. Di surat Ibrahim juga dijelaskan, ya, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum, ya. Mereka bergegas menuju panggilan itu, ya, menuju panggilan, ya, dalam kondisi ketakutan sampai matanya terbelalak, ya, yartaddu ilaihim tarfuhum, ya. Wa afidatuhum hawa, hatinya kosong, tidak paham ini mau bagaimana nasib kita ini, ya. Maka dalam kondisi seperti ini manusia sangat butuh pertolongan, ya. Baik pertolongan dari amalnya sendiri atau pertolongan dari orang lain yang diizinkan untuk menolongnya. Ya, itulah gambaran hari kiamat saat kebangkitan, ya, yang juga dijelaskan kalau ibu-ibu baca surat Al-Qamar, ya, juz 27, ada ayat yang juga semakna dengan ayat ini. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur, ya. Maka biarlah orang-orang yang jahat itu nanti dia akan menghadapi sebuah hari di mana dia dipanggil berkumpul, di mana hari itu sesuatu yang dulu tidak dia yakini dia tolak, ila syai'in nukur, ya. Begitu juga dijelaskan di surat Al-Muddatsir, ya. Al-Muddatsir Allah katakan hari seperti itu hari yang sangat sulit. Kadzalika yauma idzi yaumun asir. Ya. Semua akan merasa kesulitan, ya.
alal kafirina ghairu yasir, ya. Yang terutama yang merasa kesulitan, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penggunaan ayatnya ini cukup unik ya. Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Ya. Jadi istami' itu biasanya di dalam Al-Qur'an digunakan untuk motivasi agar kita senang mendengar Al-Qur'an, ya. Ya, kalau ibu baca akhir surat Al-A'raf, ya, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Ya, fastami'u lahu. Ya. Yang dibacakan Al-Qur'an, dengarkan Al-Qur'an itu, ya. Ya, di surat Al-Jin Allah memuji jin karena senang mendengar Al-Qur'an, ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Di surat Al-Ahqaf ayat 30 Allah juga memuji jin karena senang mendengar Al-Qur'an. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Saya bisa menarik benang merah dalam penggunaan kata, ya, penggunaan kata istami' ya, untuk motivasi mendengar Al-Qur'an, ya, terutama saat sholat, ya, saat sholat, khususnya bagi laki-laki yang harus selalu sholat berjamaah, ya, dengan digunakannya, ya, bahwa manusia nanti mau tidak mau, ya, mau tidak mau di akhirat pasti mendengarkan, ya, seruan malaikat agar manusia itu berkumpul. Ya. Sedangkan di dunia ketika Allah menganjurkan dengarkan Al-Qur'an, ya, sifatnya mukhayyar, ya. Sifatnya sukarela, ya. Yang belajar, yang punya iman akan semangat mendengar. Yang nggak punya iman, yang nggak punya ilmu, apalagi yang benci sama Islam, ya, maka bisa saja dia menolak untuk mendengar Al-Qur'an, ya. Baik yang resmi seperti mendengar Al-Qur'an di waktu-waktu sholat, ya, khususnya berjamaah, ya, atau yang nggak resmi, ada pembukaan sebuah acara, ada diperdengarkan Al-Qur'an, tentu orang yang tidak beriman itu sangat terganggu. Ya. Ya. Maka saat di akhirat Allah katakan dengarkan ini, ya, sebagai satu apa, ya, satu pembuktian kepada manusia. Ya. Dulu kamu saya suruh dengar wahyuku nggak mau, ya. Sekarang di akhirat kamu saya paksa mendengar seruan malaikat agar kalian berkumpul. Dan saat itu manusia nggak bisa memilih, nggak bisa memilih, ya, misalnya nanti, ya, menunda, nggak bisa. Hari itu juga, saat itu juga manusia. Ya. Jadi Allah ingin, dan ayat-ayat semacam ini juga ada dalam Al-Quran, ya. Ya. Ketika manusia itu menolak untuk taat kepada Allah, ya, misalnya mendengarkan Al-Quran, nanti di akhirat Allah akan paksa oleh situasi yang mengharuskan dia mendengar seruan malaikat itu. Ya. Maka tentu bagi orang-orang yang beriman, ya, yang sudah terbiasa mendengarkan Al-Quran di dunia, ya, baik mendengarkan tilawahnya, mendengarkan kajiannya, ya, sudah pasti saat mendengar seperti itu, ya, maka dia tidak kaget lagi, ya. Paling tidak dia merasa, nah ini yang dulu dijelaskan tuh di surat Qaf, di surat Thaha, di surat Ibrahim, di surat apalagi di surat Al-Mudaththir, di surat Al-Qamar. Dia nggak kaget lagi, ya. Dan ketika dulu dia sering mendengarkan Al-Quran, itu karena kecintaannya, karena keimanannya, maka insya Allah dia sudah langsung mendapat syafa'atul Quran. Ya. Syafa'atul Quran yang berarti saat itu manusia
Tidak perlu lagi merasa ketakutan. Ini hari apa ini? Ini ada apa ini? Ya, seperti diungkapkan di surat ini ya, di surat Az-Zalzalah. Ya, wa qala al-insanu ma laha. Manusia itu saat di akhirat nanyanya malah melulu. Ya. Habis ini ada apa lagi? Habis ini ada apa lagi? Ya. Karena bagi dia kosong sama sekali ya ilmu atau informasi-informasi tentang keakhiratan. Ya. Tapi bagi orang beriman, dia akan mengatakan hadza ma wa'adar rahman atau yauma tu'adun ya. Inilah dulu yang saya pelajari, inilah dulu yang sering saya dengar informasi tentang akhirat katanya ya. Sehingga dia langsung melihat kenyataannya. Ya. Ini dulu yang pernah dijelaskan oleh Allah ya. Itulah salah satu ibrah yang bisa kita ambil di balik ayat, balik kata ayat wastami' ya. Dengarkan. Yauma yunadil munadi min makanin qarib. Ya. Secara apa? Secara ibrah ya, secara mengambil pelajaran ya, agar kita terbiasa dengan kata istami' ya. Dalam seluruh Al-Quran, istami' itu biasa digunakan agar kita senang sama Al-Quran ya. Dimulai dari senang mendengarnya ya. Meningkat nanti senang membacanya, senang menghafalnya, senang mengkajinya dan seterusnya ya. Nah, panggilan itu terasa mimakanin qarib ya. Terasa dekat sekali sumbernya ya. Nah, kata qarib dekat itu juga ya, ada benang merahnya dengan informasi-informasi hari kiamat ya. Ya. Kalau ibu-ibu baca informasi hari kiamat misalnya di surat Al-Anbiya ya. Ya, surat Al-Anbiya awalnya apa? Sudah dekat hari hisabnya. Diistilahkan dekat ya. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Hari hisab itu sudah dekat. Ya. Apalagi di surat Al-Qamar juga iqtarabatis sa'ah. Ya. Hari kiamat itu sudah dekat. Ya. Di surat apa? Surat Al-Isra, asa ayyakuna qariba. Hari kiamat itu sudah dekat ya. Ya. Ya, tentu dekatnya memang dengan hitungan masa di sisi Allah. Ya. Nah, kita diminta untuk mengikuti hitungan masa itu dengan hitungan Allah. Ya. Di mana di sisi Allah satu hari itu seperti 1000 tahun. Dan bagi kita yang usianya sekitar 60-an ya, dengan konversi hitungan di sisi Allah, hari di hitungan Allah ya, maka usia manusia itu ya di sisi Allah ibaratnya cuma sekedar 2,5 jam ya. Ya. Oleh karena itu memang manusia bisa mengatakan waktu lama, tapi kadang perasaannya tetap mengatakan hari dunia ini cepat ya. Bukankah sering kita mengatakan perasaan baru kemarin Ramadan ya. Sekarang udah datang lagi Ramadan ya. Apalagi sekarang Rabiul Awal ya, orang-orang soleh terdahulu ya sudah merasa teringatkan oleh pentingnya persiapan Ramadan itu di Rabiul Awal ya. Karena kalau sudah datang Rabiul Awal, Ramadan itu udah 6 bulan lagi. Jadi memang aslinya manusia itu bisa menerima memang hari kiamat itu, hari akhirat itu dekat ya. Ya. Ketika manusia mengatakan ya, perasaan Ramadan baru kemarin, perasaan hari raya baru kemarin dan seterusnya ya. Maka sesungguhnya mau tidak mau manusia itu memang sudah mendekat ke ajalnya ya. Dan disitulah manusia akan segera menikmati amal-amal solehnya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, orang-orang beriman sudah terbiasa dengan arahan-arahan seperti ini ya.
Jangan menghitung hari kiamat dengan hitungan versimu. Hitunglah dengan versi Allah. Ketika Allah mengatakan hari kiamat dekat, iya ya Allah dekat. Tapi orang kafir, orang tidak percaya, ya, tetap aja menghitungnya dengan hitungan-hitungan, ya, hitungan angka. Wow, 100 tahun lagi juga belum tentu kiamat, ya. 200 tahun juga belum tentu. Begitulah orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Sehingga Allah gunakan juga dengan kata mim makanin qarib, ya. Salah satu fenomena hari kiamat itu ada suara yang didengar oleh manusia dari tempat yang dekat, ya. Maka kita pun harus, atau orang beriman akan selalu merasa memang betul kiamat itu waktunya, jadwalnya memang sudah dekat, ya. Baik, kita lanjutkan. Yauma tasyaqqa wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, ya. Ada suara saat dibangkitkan, ya, ya. Ada suara saat manusia ada saat suara manusia dimatikan, ada saat suara manusia dibangkitkan, ya. Kemudian dikuatkan lagi dengan yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, ya. Maka suara yang akan membangkitkan manusia itu, ya. Jadi kalau yang pertama suara yang mengumpulkan manusia, ya. Di surat Ghafir juga ada istilah yaumat tanad, manusia dipanggil-panggil. Begitu juga saat manusia dibangkitkan, ya, dari kematiannya itu juga dengan suara, ya. Dan suara itu pasti, kata Allah, ya. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqqi dzalika yaumul khuruj. Itulah hari kebangkitan, ya. Semoga Ibu masih ingat, ya, waktu di halaman pertama kenapa hari kebangkitan itu disebut khuruj, ya. Khuruj itu asal artinya keluar. Maka Allah gunakan kata keluar, ya, hari kebangkitan itu karena tidak semua manusia, ya, semua manusia bangkitnya itu dari alam kubur, dari kubur yang berarti bumi digali kira-kira 2 kali 50 cm misalnya, 2 meter kali, ya. Seperti yang biasa kita lihat, ya. Tidak semua manusia seperti itu, ya. Ada bagaimana dengan manusia yang matinya dibakar? Bagaimana manusia yang matinya tenggelam? Ya. Maka secara bahasa kata khuruj itu akan menjamin, ya, apapun kondisi kematian manusia pada akhirnya tetap dibangkitkan oleh Allah, ya. Jadi kata khuruj itu bagi bangsa Arab, ya, secara bahasanya, ya, merupakan jaminan mau mati model apa saja, ya. Mati ditelan ular, mati ditelan buaya, ya. Ya, buayanya kabur nggak tahu, itu juga nanti dibangkitkan, ya. Oleh karena itu Allah sebut dengan yaumul khuruj, ya. Maka agar manusia beriman dengan hari kebangkitan seperti ini, maka Allah perkenalkan dirinya, ya. Ini semua bisa terjadi karena apa? Karena sayalah yang maha menghidupkan dan mematikan. Inna nahnu nuhyi wa numit. Dan pada akhirnya manusia akan dikembalikan kepada saya. Wa ilainal masir. Ya. Sebagaimana kalimat akidah yang sering kita ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kembali kepada Allah. Ya. Maka kita inginnya kembali dengan kondisi yang baik, ya. Jangan sampai kembali dalam kondisi yang tambah susah, ya. Di ayat-ayat yang lain Allah menginginkan kembalinya itu bisa memutus semua yang tidak enak di dunia, ya. Di dunia ini yang nggak enak apa saja, ya. Di dunia ini misalnya yang nggak enak, pasti namanya di dunia ada sedih, ada galau, ya.
Maka Allah inginkan persiapkan hari akhirat supaya apa? Sedihmu itu cukup sampai engkau mati saja. Ya. Begitu kau dikubur dan seterusnya, isinya bahagia semua. Ya. Kalau kamu betul-betul beriman kepada hari akhirat dan mempersiapkan. Di dunia ini apa misalnya? Penuh dengan kelelahan. Ini repot, ini susah dan seterusnya. Maka Allah inginkan nanti di akhirat jangan sampai kamu mengalami lagi. Ya. Putuslah itu semua sejak kamu meninggal dunia. Sejak meninggal dunia udah nggak ada lagi kelelahan, nggak ada lagi kesedihan, kegalauan, semua menjadi enak, semua hidup. Itu hanya bagi, itu dijanjikan kepada orang-orang yang betul beriman kepada hari akhirat dan selalu mempersiapkannya dengan baik. Ya. Yauma tashaqqaqul ardu anhum syira'a. Kemudian Allah ingatkan lagi ya tentang hari kebangkitan ya. Dengan salah satu suasananya ya. Tasyaqqaq itu artinya terbelah ya. Maksudnya terbelah ini apa maksudnya ya. Jadi kata terbelah itu biasanya dimaksudkan untuk sebuah tanah ya. Tanah yang gersang ya. Sudah lama nggak kena hujan sebulan 2 bulan ya. Kemudian kena hujan ya. Apa yang terjadi biasanya ya? Berbagai macam tumbuhan, apa rerumputan, apa gulma atau apa saja kalau sudah turun hujan tumbuh semua ya. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan bumi tasyaqqaq ya. 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 Kalau arti aslinya terbelah ya. Tapi kalau melihat maksudnya berarti ya saat bumi ya menumbuhkan ya. Ya, kalau dengan terjemahan maksudnya saat bumi menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman, apakah rerumputan atau pohon setelah diturunkan hujan. Ya. Hal ini sangat akrab bagi bangsa Arab ya dalam melihat kondisi tanah-tanah yang tadinya gersang kena air, kemudian tumbuhlah berbagai macam tanaman. Ya. Maka Allah ingatkan nanti di akhirat suasana seperti itu ya. Setelah manusia dimatikan ya, mati semua, tinggal hanya Allah yang hidup ya, maka akan turun hujan ya. Kemudian malaikat pun akan meniupkan sangkakalanya ya, sehingga menimbulkan suara tadi yauma yasma'una shayhata bil haqq ya. Nah, saat itu bangkitnya manusia itu bagaikan tanah yang tandus yang kena air hujan kemudian tumbuh berbagai macam tumbuhan. Ya. Cuma kalau di akhirat tumbuhlah, muncullah manusia itu. Ya. Dari semua manusia yang pernah hidup di dunia, ya, itu akan hidup bermunculan dari bumi itu, ya. Ya, tentu semuanya kalau secara teknis hanya Allah yang tahu. Ya. Dzalika hasyrun ya. Setelah hidup manusia itu dikumpulkan, ya. Kumpulkan dan itu bagi Allah sesuatu yang gampang sekali. Ya. Dzalika hasyrun alaina yasir, bagi kami itu adalah sesuatu yang gampang. Ya. Apapun jumlahnya, apakah mungkin triliunan ya sudah ya dari awal Adam ya, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ya. Tapi bagi Allah itu gampang ya. Begitu juga kemudian menghisapnya, menimbangnya dan berbagai macam proses hari kiamat ya. Karena itu ditutup dengan nahnu a'lamu bima yaqulun. Orang-orang yang suka membenci, menghalang-halangi, ya, menghambat orang yang berdakwah, apa tidak takut nanti nasibnya di hari kiamat? Ya. Ya. Begitu juga orang-orang yang bersabar di dalam jalan dakwah, ya, mungkin difitnah, mungkin dibully, ya, dinyinyirin istilahnya, ya, apa tidak lebih bersabar lagi? Toh nanti kesabarannya itu sudah akan dibalas oleh Allah sejak dikuburnya
begitu juga hari kebangkitannya, hari hisabnya, hari mizannya, hari siratnya, sampai dia akhirnya masuk surga. Ya. Ini dimaksud dengan isbir ala ma yaqulu. Ya. Wa ma anta alaihim bijabbar, maka Allah ingin mengatakan, lagian ngapain sih kamu nggak sabar? Kan kamu hanya nyampein aja. Ya. Ya. Artinya apa? Kalau orang kamu ajak, kamu dakwahi, kamu ajari, nggak mau, kamu itu nggak gagal. Ya. Yang gagal itu yang nggak mau dakwah, yang nggak mau ngajak orang. Ya. Kalau masih mau ngajak, itu semua ada catatannya di sisi Allah. Ini yang dimaksud dengan wa ma anta alaihim bijabbar. Ya. Kalau ayat lain yang semakna dengan ini, ya, misalnya fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ini semakna ya, cuma beda penggunaan kata disesuaikan dengan penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Jadi siapa saja yang sudah punya pemahaman seperti ini, maka Allah ingatkan lagi pentingnya hidup dengan Al-Quran, beriman dengan Al-Quran. Dan ini menjadi ciri khas Al-Quran ya. Antara awal ayat dengan awal surat dengan ujung surat itu selalu berkaitan ya. Ibu masih ingat di awal surat isinya apa? Isinya tentang Al-Quran. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum. Qala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Maka di akhir surat diingatkan lagi pentingnya Al-Quran. Pentingnya apa? Fadzakir, ya. Ingatkanlah, ya. Ingatkanlah itu bisa kita yang berfungsi sebagai pengingat kepada orang lain, ya. Atau kita harus selalu bisa menerima Al-Quran sebagai pengingat bagi kita. Ya. Karena Al-Quran di ayat lain disebut dengan ya, zikrun, inna nahnu nazzalna dzikra, ya. Fadzakir bil Quran. Maka ingatkan ya diri manusia ataupun diri kita dengan Quran. Ya. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak ada yang paling efektif di dunia ini untuk menjadikan manusia betul-betul sesuai dengan petunjuk Allah kecuali dengan Al-Quran. Ya. Allah ingatkan, fadzakir bil Quran. Dan dampak Al-Quran itu akan terasa bagi orang yang siap menghidupkan rasa takutnya kepada ancaman Allah. May yakhafu wa'id. Ya. May yakhafu wa'id. Ya. Secara bahasa di sini ya, ada ya-nya Ibu-ibu ya. May yakhafu wa'idi. Ya. Ya. Tapi dalam penulisannya Allah menginginkan ya-nya dibuang, ya, wa'id, ya. Mau waqaf tidak dibaca wa'id, ya. Andai kata wasal juga enggak dibaca, ya. Misalnya fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id bismillahirrahmanirrahim wadzariyati dzarwa, ya. Ya kalau secara bahasa kenapa sih dibuang-buang ya-nya, ya? Takhfifan, ya. Secara bahasa alasannya untuk meringankan pembacaannya ya. Itulah beda ya kalau kita baca fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'idi ya. Itu lebih ringan dengan man yakhafu wa'id. Kalau secara tadabbur para ulama mengatakan ya supaya terasa bahwa ancaman Allah itu dekat dengan manusia, maka Allah pun ingin mempersingkat penulisannya. Ya-nya enggak ditulis ya. Supaya nyambung dengan yang di atas tadi ya. Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib ya. Ya. Maka ancaman Allah itu sebenarnya juga dekat bagi manusia ya. Sampai dalam penulisannya pun ya, disingkat, ya-nya tidak ditulis ya. Seperti misalnya
kaifa kana nakir, ya. Ya-nya juga tidak ditulis, itu semua juga maksudnya sama. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga kajian akhir daripada surat Qaf yang berarti kita dengan seizin Allah kita bisa menghatamkan. Ya, alhamdulillah katanya sudah ada rekamannya ataupun catatannya, tinggal diulang lagi bagi yang mungkin lupa, ya, mungkin blank maksud-maksud dari ayat-ayat yang sudah kita bahas bisa diulang insya Allah, karena memang dalam sejarahnya seperti yang dulu kita bahas, surat Qaf ini termasuk surat yang ditargetkan oleh Rasulullah harus menjadi gacoan setiap orang beriman, ya. Gacoan dalam arti jangan sampai ada yang nggak hafal ataupun nggak paham atau tidak bisa mentadabburi, ya. Sehingga banyak cara dilakukan oleh Rasulullah agar surat Qaf ini sering-sering diperdengarkan ke dalam kehidupan para sahabat. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Gurunda Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf atas pemaparannya, Masya Allah, ya. Jadi dengan demikian khatam sudah kita, ya, mempelajari surat Qaf ini dengan kita tadabbur kembali, kita pelajari kembali dari rekaman dan juga mungkin dari YouTube-nya. Fadol, kepada para hadirin sekalian yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan surat Qaf ini, silahkan raise hand atau unmute speakernya untuk langsung bertanya kepada Ustadz. Fadol, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, siapa ini? Ya. Semoga lancar dan selamat Ustaz. Insyaallah, ya. Saya mau bertanya hadis yang di awal dibacakan Ustaz tentang barang siapa yang ingin unta, ya. Ya, unta besar, kauma, ya. Ya, mohon nanti kauma. Kalau bisa teksnya di share Ustaz, ya. Saya jarang ketemu Baik, di situ. insyaallah, ya. Yang saya mau tanya. Insyaallah. Yang saya mau tanyakan tadi kan berangkatlah ke masjid Ustaz, ya. Ya, untuk mempelajari 1-2 ayat atau 3 ayat gitu, ya, Al-Quran, ya, untuk mendapatkan unta tadi. Ini kan teksnya ke masjid Ustaz, ya. Laitin min buyutillah gitu, ya. Berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Itu masjid juga Ustaz, ya. Iya. Yaqra'un al-Quran wa yatadarasunahu gitu, ya Ustaz, ya. Iya, betul. Ini kan ada teks masjid gitu. Apakah maknanya itu harus masjid atau bagaimana Ustaz untuk mendapatkan fadilah yang tadi Ustaz? Untuk mendapatkan fadilah berkumpul membaca Al-Quran itu ada teks masjid, itu apakah saklek maknanya harus masjid atau bagaimana Ustaz? Fadil Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tentu Allah itu Raufur Rahim, ya. Maha pengasih, ya. Allah itu Ghafurun Syakur. Allah itu Maha memberi penghargaan kepada amal-amal baik hamba-hambanya, ya. Jadi pengertiannya, ya, jika kondisi-kondisinya mau sangat memungkinkan kita amalkan dengan sepersis mungkin, sesaklek mungkin, maka itulah yang paling baik, ya. Nggak ada halangan untuk nggak ke masjid misalnya, maka masjidlah
yang memang harus diutamakan karena akan punya dampak yang lebih maksimal ya. Ya. Tapi dalam kondisi apalagi seperti pandemi seperti ini ya, ngumpul jumlah banyak, riskan dan seterusnya, maka tentu ketika kita nggak ngumpul ke masjid, ya bukan karena nggak suka dengan masjid, tapi karena situasi dan kondisi ini insya Allah tetap ya mendapat penilaian yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana kondisinya ketika rukhsahnya sudah hilang, udah nggak pandemi lagi. Ya. Ya. Tapi juga belum mau juga ngumpul di masjid. Ya. Ya. Bahkan sudah keenakan dengan Zoom, udah Zoom aja teruslah, nggak usah masjid. Ya. Tentu juga ada hitungannya di sisi Allah. Ya. Ya. Ya, entah kemudian balasannya menjadi menyusut, apakah 75%, apakah 50%, wallahu alam. Yang jelas dalam Islam itu terkenal dengan kaidah yang mengatakan ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Ya. Aslinya memang kepinginnya ya, belajar Al-Quran, belajar tafsir di masjid, ya. Ngumpul bersama, gurunya live dan lain sebagainya ya. Tapi dalam kondisi tertentu mungkin terhalang oleh kesempatan, terhalang oleh daya dukung dan seterusnya ya. Apakah kemudian nggak ngapa-ngapain sampai bisa melaksanakan sepersis mungkin dengan ayat? Tentu tidak ya. Maka laksanakanlah sebisa mungkin ya. Adapun bagaimana balasannya di sisi Allah, yaitu kita serahkan. Yang jelas nggak mungkin Allah menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Ya. Nah, ini juga berlaku terhadap orang yang ingin mengajar Quran. Ya. Ya. Mengajar Quran memang aslinya harus ada sanatnya, ada hafal 30 juz, bisa tafsir dan seterusnya. Ya. Tapi di hadapannya itu ada orang yang butuh pengajaran Al-Quran dan tidak butuh dengan ilmu-ilmu Al-Quran yang terlalu dalam. Ya. Asal diajari baca huruf yang benar, dia sudah merasa cukup karena bagi dia itu sesuatu yang langka. Ya. Maka disitulah ketika kita sudah laik untuk mengajarkan dengan ilmu yang terbatas, ya lakukanlah. Ya. Jangan ngajarnya nunggu sampai semua ilmu Al-Quran lengkap. Ya. Nanti baru saya ngajar, nggak begitu. Oleh karena itu Allah katakan, atau Rasulullah katakan, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya. Belajar dan mengajar itu harus paket. Ya. Artinya kalau kamu belajarnya katakan baru satu bab misalnya, ada peluang ngajar, ya silahkan ajarkan satu bab itu. Ya. Bahkan ada ayat yang lain mengatakan, balighu anni walau ayat. Ajarkan yang kamu pelajari dari Al-Quran walaupun cuma satu ayat. Ya. Ya, ini menunjukkan agar Islam menginginkan ya, saat belum bisa ideal, lakukan sebisa mungkin supaya suatu saat bisa melakukannya dengan seideal mungkin. Allahu a'lam. Sudah jelas ya Pak Miftah ya, insya Allah. Ustadz, mungkin terkait dengan pertanyaan tadi, jadi kemudian agak berkembang Ustadz ya. Kalau dari hadis tadi, apakah artinya bahwa memang afdalnya dalam mengajarkan Al-Quran itu di masjid, sehingga masjid itu sebagai pusat pendidikan, pusat ilmu dan sebagainya? Karena kita nggak menafikan bahwa saat ini pengajaran atau kajian Quran tidak hanya dilaksanakan di masjid dalam kondisi normal ya Ustaz, bukan dalam kondisi pandemi. Apa seperti itu Ustaz? Ya betul seperti itu ya. Karena kita lihat ada satu kesenyawaan ya. Quran kalamullah, masjid baitullah. Ya. Jadi ada sama-sama milik Allahnya. Tentu jika dilakukan sesuai dengan petunjuknya, insya Allah dampak tarbiyah ruhiyahnya pasti beda. Ya. Ya. Dampak tarbiyah ruhiyahnya beda antara Al-Quran yang diajarkan di rumah-rumah dengan Al-Quran yang diajarkan di masjid. Ya.
Tentu tidak bisa dikritik juga kalau kenapa habis di masjid ribet misalnya karena mungkin pengurusnya kurang berkenan tempatnya dijadikan belajar Quran misalnya, atau terlalu banyak aturan-aturan sehingga pengajaran menjadi terhambat kalau di masjid. Ya tentu insya Allah Allah punya penilaian sendiri terhadap hambanya yang sebenarnya bukan nggak mau di masjid, tapi belum ada daya dukungnya untuk bisa di masjid. Ya, memang aslinya agar Al-Quran itu bisa di masjid memang harus ada kekuatan politik ya. Nggak bisa yayasan ke yayasan, nggak bisa pribadi ke pribadi. Aslinya memang kekuatan politik yang harus mendukung ya bahwa semua masjid harus terhidupkan oleh proses pengajaran Al-Quran. Ya. Jadi secara tarbiyah ruhiyah bisa dipastikan pasti beda. Ya. Belum lagi bermanfaat untuk memakmurkan masjid. Ya. Belum lagi manfaat untuk menumbuhkan cinta masjid. Ya. Karena kalau cinta masjid insya Allah cinta sholat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah ya. Jadi secara tidak langsung juga memotivasi kita untuk menjadikan masjid sebagai salah satu pusat peradaban ya ke depannya. Jadi juga nanti ketika kita mau masjid harus difasilitasi juga, ada ruang taklimnya mungkin, ada library-nya juga. Gitu. Ini memang Masya Allah dari satu hadis kita bisa belajar banyak hal. Baik, selanjutnya ada Bunda Endria yang sudah raise hand untuk bertanya. Silakan Bunda. Bunda Endria. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya amanilah Ustadz. Jazakumullah khair. Barakallah. Ilmunya Masya Allah padat sekali. Sedang safar. Saya juga sedang safar dari Jogja. Jakarta. Baik Ustadz, mau tanya. Di satu sisi itu Al-Quran itu menyuruh kita mengabarkan kepada kita sebagai orang beriman tidak perlu takut ya Ustadz ya, wala khaufun alaihim wala yahzanun itu ya di antaranya Ustadz ya. Tapi di sisi lain kita juga diperintahkan untuk takut Ustadz. Itu bagaimana Ustadz memahaminya Ustadz? Syukran jazakumullah khair. Ya. Jadi ayat-ayat yang berbunyi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun itu sebuah apresiasi ya, sebuah balasan ya. Sebuah balasan penghargaan bagi orang-orang yang beriman dengan baik di dunia, maka Allah inginkan ya nanti di hari kiamat yang pada umumnya atau sebagian besar manusia merasa ketakutan dan kesedihan, khusus orang-orang yang beriman dengan baik ya, maka Allah jamin kamu nggak merasa takut lagi, nggak merasa sedih lagi ya. Apakah keimanan yang bentuknya istiqomah, karena dalam surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf, disitulah kata la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang banyak amal solehnya di Al-Baqarah, di Al-Maidah juga ada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Adapun seruan agar takut itu untuk sebuah keimanan di dunia ya. Jadi selama di dunia kamu harus takut ya. Takut nasibmu di hari kiamat, takut nasibmu jika sampai masuk neraka, takut nggak masuk surga, takut amal yang nggak diterima dan lain sebagainya ya. Jadi yang satu jaminan keamanan maksudnya ya, di akhirat, yang satu ya, menyuruh takut ya. Sehingga bisa difahami dengan juga ya, siapa yang di akhirat nanti dijamin nggak takut, nggak sedih lagi ya. Maka jawabannya orang yang terbiasa takut di dunia ini dengan hari akhiratnya. Orang yang terbiasa sedih akan nasibnya di akhirat nanti bagaimana ya. Ketika di dunia itu dihidupkan sehingga memotivasinya untuk beramal ya, maka dialah nanti yang di akhirat Allah beri jaminan kamu nggak takut lagi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, nggak sedih lagi insya Allah. Begitu insya Allah.
Baik, gimana Bunda Indria? Sudah cukup ya? Baik, Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan yang ditujukan Japri nih ke saya nih Ustadz. Ada titipan pertanyaan, Ustadz, kalau tadi mengajar Al-Quran tidak mesti ahli dulu, bagaimana dengan menghafal Al-Quran? Apakah harus memiliki bacaan yang tartil dulu baru boleh menghafal? Dan jika belum tartil, apakah tidak boleh menghafal atau menambah hafalan? Bagaimana Ustadz? Kalau dia memang siap mengikuti prosedur yang benar, ya memang perbaiki dulu bacaan, ya. Perbaiki dulu bacaan supaya hafalannya betul-betul sudah berada dalam kondisi yang baik. Ya. Tapi kalau dia nggak siap, masa menghafal nggak boleh? Menghafal kan amal soleh. Ya. Tentu nggak mungkin juga orang dilarang menghafal. Ya. Tapi usahakanlah dengan sekuat tenaga menghafalkan sesuatu yang sudah direkomendasikan oleh seorang pembimbing. Ya. Misalnya dia dinilai oleh pembimbingnya, kamu belum layak menghafal. Ya, tapi saya kepingin banget menghafal. Baik, ini saya kamu bimbing membaca An-Naba yang benar gimana. Ya. Sebetulnya misalnya amma yatasaalun, nggak begitu bacanya. Mimnya digunakan amma yatasaalun. Dibimbing satu ayat demi satu ayat, ya. diulang lagi sampai bacaannya benar. Akan lebih baik kalau direkam supaya dia ingat tadi kesalahannya apa saja. Ya. Setelah itu hafalkan ya apa yang sudah dibimbing. Ya. Nanti akan menghafalkan An-Nazi'at, minta dibimbing lagi. Coba tolong betulkan bacaan saya. Ya. Mana yang kurang benar nih? Ya. Ya, nanti menghafal misalnya Abasa begitu lagi. Ya. Dibimbing dulu baru dihafal. Ya. Insya Allah nggak sampai sejam lah untuk satu surat bisa dibimbing dengan baik, apalagi kalau direkam sehingga di rumah bisa diingat-ingat lagi, bisa diputar lagi. Oh tadi saya salahnya di sini nih, kekurangannya di sini. Ya. Insya Allah kalau dia mau menghafal seperti itu satu juz saja, ya selesai dari An-Naba sampai An-Nas, insya Allah menghafal surat Al-Mulknya kalau pindah juz 29 itu insya Allah relatif kemampuan bacaannya atau tahsinnya ya paling tidak udah 50%. Ya. Jadi kalau dia mau memproses seperti itu untuk Al-Mulk, insya Allah lebih sebentar lagi. Ya. Ya. Begitu terus sampai akhir juz 29. Pindah juz 28 akan pasti meningkat tuh kemampuan tahsinnya. Ya. Ya. Itu pengalaman saya begitu membimbing orang-orang menghafal tapi dalam kondisi bacaan yang tidak baik ya biasanya dulu saya bimbing dulu bacaannya baru sudah cukup silahkan hafalkan khusus yang sudah dibimbing, yang belum bimbing jangan dihafal dulu. Allah. Ustaz, kalau misalkan terkait dengan pengucapan beberapa huruf tertentu yang memang mungkin dari awalnya susah, gitu ya. Misalkan ada yang tidak bisa bicara mengucapkan huruf-huruf yang susah ya Ustaz, kayak do gitu kan. Apakah dia memang harus membetulkan itu dulu atau boleh lanjut tuh Ustaz kalau kayak begitu? Agak susah karena biasanya sudah melekat gitu Ustaz. Saya kira itu juga nanti termasuk yang akan terluruskan dengan pembiasaan. Ya, sebutlah mungkin waktu dia menghafal An-Naba, ya kemampuannya baru 10% misalnya. Ya. Tapi nanti saat An-Nazi'ah diingatkan lagi, ya kamu dalam dotnya masih harus ditambah lagi, dotnya ditambah lagi. Insya Allah kemampuannya meningkat tuh. Ya. Ya. Artinya ya, dia paling tidak tetap menyadari, ya. Saya memang sudah direkomendasikan, ya, tapi saya belum recommended, tapi yang lainnya sudah bagus kan, ya. Bisa juga seperti itu kalau mau, ya. Tapi ataupun dia sampai direkomendasikan oleh gurunya, ya. Misalnya pertemuan sejam ini ternyata kamu belum berhasil
berarti dia harus sabar lagi, mungkin proses yang kedua, proses yang ketiga, ya. Itu juga satu alternatif yang bisa dilakukan, ya. Tapi kalau masih juga, ya kadang-kadang memang kalau saya merasa sayang orang lagi ngebet menghafal ditahan-tahan cuma gara-gara tahsin, ya. Kalau saya orang begitu silakan menghafal saja, yang penting diarahkan, ya. Kalau memang susah bagi dirinya, ya, jadi harus dibedakan, ya, susah yang sifatnya pembiasaan dengan susah yang sifatnya sudah, ya, sudah karakternya begitu. Misalnya orang pelat misalnya, ya, mau diajarin nerok bagaimanapun juga tetap salah, ya. Tapi karena itu sudah menjadi tabiat, maka insya Allah dimaklumi oleh Allah. Tapi kalau cuma masalah pembiasaan, berarti itu akan berproses, ya. Ya, cuma kita nggak tahu aja perlu berapa jam untuk menjadi dha yang benar, dhat yang benar, shad yang benar, ya. Tapi kita pasti kalau cuma masalah pembiasaan, belum biasa, ya, atau masih baru, itu pada akhirnya manusia bisa melakukannya dengan baik. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah cukup melegakan Ustaz bagi yang mengajar dan yang belajar, karena memang insya Allah upayanya memang harus keras. Tapi Ustaz sepertinya masih bisa satu pertanyaan lagi Ustaz, ya. Ya betul, satu aja. Ini ada pertanyaan tunggakan pekan lalu nih Ustaz dari jamaah Majelis An-Najwa tentang, karena Ustaz tadi ada menyinggung tentang 6 bulan lagi kita akan Ramadan. Ini Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz bagaimanakah cara mengganti saum Ramadan yang telah lalu, ya, sebelum ketika kita masih awal-awal balik atau sebelum hijrah yang mungkin kita tinggalkan dan kita lupa hitungannya, bagaimana kita menggantinya, dan juga untuk sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan ketika masih belum hijrah gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya memang para ulama dalam hal ini ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang menggunakan dengan prinsip al-Islamu yajibu ma qablah. Ketika kamu dulu belum berislam dengan baik, ya, apakah nggak paham, apakah keengganan, penolakan, ya. Setelah 10 tahun dapat hidayah misalnya, ya. Setelah 10 tahun dapat hidayah, maka, ya, saat dapat hidayah itu, ya, dia akan menutup seluruh apa yang dulu ditinggalkan, ya. Ini memang kenapa agak nggak tegas gitu, ya, dalam penyelesaiannya, karena memang saat ini kaum muslimin hidup dalam keislaman yang sifatnya tatawuan, sukarela, ya. Sukarela itu dalam arti kamu puasa boleh, nggak puasa nggak apa-apa, ya. Aslinya nggak bisa begitu hidup dalam Islam itu, ya. Pemerintah, ya, kekuatan politik ikut bertanggung jawab, ya. Kamu nggak sholat, kenapa nggak sholat, ya. Jadi pemerintah itu, negara itu nggak ngurusin hajinya saja, ya, tapi ngurusin semua urusan sholatnya, puasanya, bacaan Qur'annya, aslinya seperti itu, ya. Nah, dalam kondisi saat ini umat Islam tidak punya kekuatan yang mengingatkan, yang menyadarkan, yang memantau, ya. Sehingga sangat mungkin ada pendapat seperti itu, ya. Pendapat istilahnya masa hidayah itu otomatis mengcover, ya, istilah tadi masa jahiliyahnya, masa nggak pahamnya, ya. Tapi di sisi lain, ya, kita khawatir juga, ya. Memang namanya masa jahiliyah ini pendapat yang lain tentunya, ya. Memang masa jahiliyah, tapi statusnya kan Islam waktu itu, ya. Kalau harus menghitung, ya, kalau harus mengkodok, ya, katakan dia sudah 10 tahun dulu nggak berpuasa, ya. Apa iya manusia
punya kemampuan misalnya ya, mengkodok puasa, berarti kurang lebih berapa itu? 300 hari ya. Ya. Ya, kalau memang ada kemampuan, ya itulah yang terbaik ya. Ya. Saya mampu insya Allah berpuasa 300 hari sebagai kodok saya, ya baik ya. Itulah yang terbaik ya. Tapi itu tidak bisa menjadi satu hukum yang merata. Ya, semua orang yang dulu merasa dalam jahiliyah otomatis seperti itu solusinya ya. Maka penting di sini juga seseorang meningkatkan atau menghidupkan rasa keimanannya dengan baik. Ya. Ya. Tidak serta-merta kemudian ya, cenderung mencari solusi yang tergampang. Ya. Kalau tergampang kan pakai hadis tadi. Ya. Setelah kamu masa hidayah, otomatis masa jahiliyahnya sudah tercover semua. Ya. Ya. Di sisi lain kita khawatir juga. Kan di saat itu status kita masih muslim, ya, berkewajiban dan seterusnya. Ya. Maka jika mungkin lakukan apa yang menjadi idealnya. Ya. Jika nggak mungkin, ya udah kembali kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Ya. Lakukan sebisa mungkin, ya. Ya. Katakan punya hutang 300 hari puasa ya. Ya. Walaupun hadis yang lain mengatakan begini kan, siapa yang meninggalkan puasa ya dengan sengaja bukan karena alasan apapun maka sesungguhnya puasanya maka dia sangat berdosa besar dan puasanya tidak bisa diganti ya. Ya, tentu itu sebuah ancamannya ya, tapi dalam kenyataannya ya hasilnya tetap diqadha ya. Ya. Jika memang nggak mungkin bagi dirinya itu dilakukan ya, ya maka dia mengukur dirinya. Saya memang punya 300 hari ya tidak puasa, tapi kalau cuma 100 hari sih saya kayaknya mampu nih ya. Ya udah lakukan 100 hari. Ya. Nah, ini kembali kepada ya kembali kepada kaidah yang mengatakan idza dhaqa tawassa'a. Ya. Nah, pelaksanaan sebuah syariat itu jika terasa menyempit artinya nggak terjangkau, nggak mungkin tawassa'a, maka otomatis berlaku kemudahan-kemudahan. Ya. Jika dia mengukur nampaknya kalau 100 hari saya nggak mampu, tapi kalau 60 hari kayaknya saya mampu, ya udah lakukan 60 hari. Sampai pada kondisi dia mengukur dirinya, saya jangankan mengkodok 30 hari, sehari saja saya nggak kuat. Ada aja keluhan fisik ini dan itu. Ya. Maka dia bisa menggunakan pendapat di awal tadi, ya. Maka untuk bisa lebih supaya dirinya tetap dinilai oleh Allah betul-betul memang ingin menjadi orang baik, maka konversi dengan amal soleh yang lain. Ya. Yang memungkinkan bagi dia. Ya. Apakah saya ingin mengkonversi amal-amal yang saya tinggalkan dulu dengan banyak baca Quran atau banyak sodako ya, atau banyak menolong orang apa saja ya, agar dinilai oleh Allah bahwa orang ini memang betul-betul ingin menjadi baik. Wallahu a'lam. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Tidak terasa sudah 1,5 jam kebersamaan kita dalam kajian ini. Sudah saatnya kita ditutup acara saat ini. Sebelum kita tutup, untuk menambah keberkahan dari majelis ini, kita mintakan kepada Bunda Kiai Haji Ustaz Abdul Rauf untuk menutup dengan doa. Fadhil Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
minal khasirin. Rabbana srif anna wa an jami'il muslimin. Rabbana srif anna wa an ahlina wa aqribaina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina hadzal bala wal waba wal mihan wasyada'id bihaulika wa quwwatika ya dzal jalali wal ikram. Wa hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian berakhirlah sudah kajian kita kali ini. Syukran jazakumullah khair kepada Ustadz Abdul Aziz yang telah memberikan tausiah kepada kita, juga kepada para jamaah yang telah hadir. Ustadz, mungkin tadi ditunggu hadisnya yang tadi Ustadz bacakan, hadisnya di mana, Ustadz? Nanti saya ke salah seorang peserta ya. Baik. Ya, boleh Ustadz, ke saya bisa. Baik, ke Bunda Indri aja, Ustadz. Baik. Ya, mohon pamit semuanya ya. Ya, insyaallah Ustaz. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya Ustaz.